Yo, halo bro, ketemu lagi sama gua Samsi. Kali ini gue lagi pengen sharing cerita, yang mana cerita ini cukup berkesan bagi gua dan ya cukup memberi dampak positif lah gitu bagi gua. Judul aslinya nggak tahu apa, cuman ya cerita ini sedikit gue modifikasi juga sih dan gua kasih judul kurang 10.000. Jadi cerita ini tuh ada sepasang suami istri. Mereka udah menikah udah cukup lama, sekitar 9 tahunan, dan ketika akan melewati anniversary pernikahan mereka yang ke 9 tahun, mereka merencanakan buat fancy dinner bareng gitu. Dan ya rencana ini tuh udah disiapkan gitu dari jauh-jauh hari karena sang suami itu sibuk. Ya jarang lah gitu ada di rumah, terus jarang juga makan bareng. Sang istri pun juga ya ingin banget gitu kan makan bareng. Terus ya mereka benar-benar menantikan hari inilah gitu. Makanya ketika dari pagi sang suami sama sang istrinya juga udah sangat semangat lah gitu. Pagi ketika suaminya ingin berpamitan juga ya istri full senyum, suami juga full senyum. Dan ketika sang suami udah nyampe kantor gitu kan lagi kerja juga ya vibe-nya positif banget gitu kan, moodnya bagus banget. Ngerjain kerjaan gak ada ngeluh, gak ada ngedumel. Pokoknya dikerjain gitu kan dengan senang, dengan semangat, karena ya udah menantikan hari itu gitu. Ya yang dia pikirkan cuman gimana cepat pulang sih supaya cepat-cepat bisa ya fancy dinner bareng istrinya. Sang istri juga sama gitu kan, vibe-nya positif banget, moodnya positif juga. Pokoknya udah gak sabar deh gitu, udah ngebayangin gitu, udah pengen cepat-cepat fancy dinner bareng karena ya emang udah ditunggu, udah nunggu lama sih ini gitu, dan udah di planning jauh-jauh hari, dan ya restorannya pun yang mereka favorit mereka berdua gitu. Ya pokoknya sepanjang hari moodnya positif, vibe-nya positif karena emang udah nggak sabar cepet-cepet malam gitu, udah nggak sabar pengen cepet-cepet fancy dinner bareng gitu gitu. Dan sampai waktunya sang suami pulang, istrinya itu udah siap-siap jadi udah nggak perlu nungguin make up lama. Biasanya kan istri ya lama gitu make up kan cewek. Nah akhirnya sang suami juga nggak lama gitu kan siap-siap, mandi terus ganti baju terus langsung pergi. Walaupun di jalan menuju restoran juga macet, tapi mereka masih seneng gitu, masih happy, masih ngobrol gitu, terus ngobrolin tentang masa lalunya, tentang mereka berdua pertama kali ketemu kayak gimana, terus tentang mereka berdua pertama kejadian kayak gimana, terus tentang sang suami ngelamar ke istrinya kayak gimana. Ya pokoknya banyak hal-hal yang diobrolin lah gitu, dan ya mereka berdua seneng gitu, mereka berdua udah sangat nggak sabar lah buat cepat sampai dan buat makan gitu, buat menikmati makanan di restoran yang udah mereka dambakan ini gitu, mereka inginkan ini gitu. Sampai akhirnya mereka sampai, terus memesan makanan, terus makan ya enak gitu, dan memang sesuai ekspektasi mereka. Mereka seneng, mereka sangat menikmati musiknya, terus makanannya, terus suasananya, terus pelayanannya, dan yang lainnya. Mereka di restorannya juga sambil makannya sambil ngobrol-ngobrol lagi juga. Pokoknya kayak serasa dunia itu milik mereka berdua lah gitu. Bener-bener orang lain kayaknya numpang deh. Terus ketika mereka mau bayar, terus melihat kasirnya masih muda gitu kan, mereka ngerasa oh bagus ya gitu, masih muda udah mau kerja gitu kan. Terus mereka bayar, waktu itu ya bayarnya sama istrinya sih, karena ya biasa lah gitu, cewek kan biasa yang memegang uang gitu kan. Nah habis itu mereka bayar pakai cash, si istrinya juga udah bayar, terus dapat kembalian, billnya udah dapat. Akhirnya mereka masuk lagi mobil gitu kan, masih ceria, masih ngobrolin lagi, oh iya momennya gitu masih sangat, ya masih dunia itu masih milik mereka berdua lah gitu. Sampai akhirnya sang istri itu lihat nota bilnya, karena ya dia punya kebiasaan untuk mencatat lah gitu pengeluarannya berapa. Dan ya ketika dia catat itu ternyata nggak sesuai dari billnya berapa dan kembaliannya berapa, dan ya itu ternyata kurang 10.000. Di situ ya karena sang istri udah biasa catat kan, terus masalah keuangan itu benar-benar detail, terus gimana ya, gak mau lah gitu ada pengeluaran yang sia-sia gitu kan. Sang istri marah gitu, ya pantesan lah gitu masih muda gitu kan, gak becus gitu kerja, oh pokoknya meledak lah gitu. Ketika dia melihat uang kurang 10.000 itu gitu kan, jadi langsung kayak ada yang ke trigger gitu lah di otaknya, ini gak bener nih, ayo ke suami minta balik lagi gitu supaya kita minta uang kurangnya gitu kan.
Ya sang suami nggak mau lah gitu, malas kan, ngapain gitu kan, udah capek juga, udah cukup jauh juga dari perjalanan, terus ya tinggal pulang, terus kenapa sih gitu ribet banget sih, cuman 10.000 doang gitu kan. Nah sang istri nggak terima gitu kan, ini bukan masalah 10.000-nya, ini bukan masalah ini gitu, dia nggak benar kerjanya, bla 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 gitu. Sang suami juga ya jadinya ngotot juga gitu kan, ngapain lah gitu, males lah gitu, biasanya kan laki-laki nggak mau ribet. Akhirnya cekcok tuh kan, ya pokoknya saling keras lah gitu. Sang suami juga dia kepikiran, jadi cukup rembek jauh tuh lah, gue tuh capek bla bla bla, baru pulang gitu kan, gue udah sangat menantikan makan ini, kenapa sih malah dihancurin cuman gara-gara 10.000 doang. Ya sang istri juga keras gitu kan, ini bukan masalah 10.000-nya doang, ini masalah ya dia kerjanya nggak bener gitu, yang lainnya. Terus ya akhirnya sisa dari perjalanannya ya malah cekcok, benar-benar cekcok gitu kan, benar-benar saling keras, benar-benar ngerasa paling bener juga, dua-duanya saling bener gitu kan. Yang mana tadinya ngerasa dunia milik berdua ya malah jadi pecah belah. Ya mereka saling keras, mereka saling beradu argumen, mereka saling ya idenya mereka ya ngerasa mereka yang paling bener gitu kan. Ya emang seharusnya kayak gitu, mereka ngerasanya kayak gitu. Sampai pulang akhirnya diem-dieman, dan ketika mereka mau tidur ya mereka malah pisah gitu tidurnya, malah pisah apa ya, malah malah nggak seranjang gitu kan, karena ya biasa lah gitu ketika cekcok ya, suami di sofa gitu kan, istri di kasur gitu. Nah terus kenapa berkesan bagi guanya gimana ya, terkadang kita itu gimana ya, hanya karena sebuah kesalahan kecil, hanya karena sebuah insiden kecil, atau hanya ya karena kesalahan kecil itu ya membutakan segalanya gitu, menghancurkan segalanya. Ya mungkin dalam beberapa kondisi iya, tapi ada beberapa kondisi yang mana sebenarnya nggak juga kok harus diributin gitu, sebenarnya nggak juga kok harus dihancurin gitu semuanya, sebenarnya nggak juga kok gitu harus dilupain gitu semuanya, nggak dilihat gitu. Padahal kan dari pagi, siang, sore, malam ya mereka udah seneng gitu kan. Ini hanya ada satu kesalahan kecil, hanya ada satu trigger kecil, yang mana padahal kan sebenarnya kalau misalkan dari pihak istrinya kan, kalau dari pihak istrinya udah ngerelain ya nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau misalkan dari pihak suaminya nggak keras juga, terus coba komunikasi atau nggak misalkan coba ngikutin kemauan istrinya kan bisa juga gitu. Terus yang sangat miris itu bagi gue yaitu gitu, yang mana sebenarnya mereka itu baik-baik aja, mereka itu ya bisa dibilang 10 atau 9 kebaikan lah gitu, 9 hal positif, terus ada satu hal yang negatif itu yang penghujung hari terjadi, malah semuanya negatif. Ya miris juga sih bagi gue sih kayak gitu sih. Jadi gimana ya, ya hidupnya mah capek sih kalau kata gue sih. Jadinya mau seberapa banyak hal yang positif lu alami, mau seberapa banyak hal yang bahagia, yang ngebahagiain lu rasain, terus karena ada satu kesalahan kecil terus lu permasalahkan itu, dan lu gak bisa toleransi itu, dan lu ngerasa paling bener, ya emang bener sebenarnya gitu, itu kan hak lu gitu. Misalkan kalau yang dari pihak istri gitu kan minta uang 10.000 ya itu hak lu, terus dari pihak suami juga itu hak lu, gak mau balik lagi karena capek. Tapi ya bagi gue toleransi itu bisa lebih mahal sih di situ sih, bisa lebih berdampak sih. Jadi ya misalkan dari sang istri ngetoleransi ya udah lah gitu 10.000 nggak apa-apa lah gitu. Kalau nggak dari suami ya udah lah gitu, gue ngetoleransi lah gitu, ngetoleransin kemauan istri lah gitu buat balik lagi. Yang mana itu kan sebenarnya ya jadi perfect gitu kan, yang mana orang-orang banyak inginkan gitu. Tapi menurut gue justru yang nggak perfect itu yang berkesan gitu. Jadi kan bisa jadi, nggak tahu ya, kalau gue sekarang sih udah jadi penerimaan banget lah gitu untuk ketidaksempurnaan gitu. Ada gue karena apa ya, gue dapatkan insight ini karena gue waktu itu dengerin audiobook Wabi Sabi. Jadi keindahan dalam ketidakteraturan atau ketidaksempurnaan gitu. Itu cukup bagus sih, kalau ada yang tertarik boleh coba dengerin. Ada audiobooknya di Noise, waktu itu gue dengerin itu gitu. Jadinya gue juga sering banget yang mana sebenarnya hari itu baik-baik aja, bahkan gue bahagia banget, tapi cuma ada satu kesalahan kecil ya gue ngerasa ya hari ini kacau gitu, padahal enggak gitu. Padahal kalau misalkan gue fokusnya ke hal yang positif, fokusnya ke hal yang gue senengin, ya seneng gitu jadinya guanya outputnya. Terus kan Tony Robbins juga pernah bilang where's focus energy flow gitu. Jadinya ya itu, kalau misalkan kita fokusnya ke hal yang kacaunya itu ya
bad mood terus, maunya marah-marah terus. Coba kalau misalkan kita fokusnya ke yang tadi nostalgianya itu, perasaan kayak dunia merasa milik berduanya itu, nggak ke hal yang negatifnya, ya kayaknya bakal lebih indah deh gitu. Bagi gue sih gitu sih. Mungkin kalau misalkan ada dari kalian yang berpendapat lain, boleh deh coba di komen. Itu sih jadi benar-benar berdampak bagi guanya ya. Ya itu kadang kita itu lupa gitu bahwa sebenarnya banyak banget gitu yang bikin kita bahagia, cuman kita fokusnya ke hal yang bikin kita pusing, ke hal yang bikin kita stres, ke hal yang bikin kita nggak bahagia gitu, atau ke hal yang negatif gitu. Ya agak disayangkan aja sih, karena ya capek gitu. Gue udah pernah ngalamin, ya capek kalau kayak gitu terus, ya stres gitu, ya nggak bahagia, ya nggak enjoy, ya nggak santuy gitu. Kalau kata si Korigor kan squee living gitu kan, santuy. Ya itu sih makanya gue pengen share, karena ya mungkin dari kalian bisa dapatkan satu hal yang positif lah gitu dari ini ya. Gue berharap sih kayak gitu, kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa lah. Gimana kalian itu, kalau misalkan mau berpendapat juga boleh, kalau mau kritik juga boleh, atau ada saran juga boleh. Ya itu aja sih dari gue. Thank you udah mau dengerin. Kalau misalkan mau subscribe boleh, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau nge-share boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan kalau misalkan mau nge-like boleh, dan kalau enggak juga ya nggak apa-apa. No pressure gitu ya. Oke, itu aja dari gue, Samsi. Bye, thank you.